Apakah ibadah kita ini bisa mengantarkan kita menjadi orang-orang yang spesial, yang Allah Subhanahu wa Ta'ala bedakan dengan orang-orang lainnya? Dan itu bisa tergambar di dalam hadis riwayat Bukhari dan riwayat Muslim yang juga ditulis oleh Imam Nawawi di dalam kitab Riyadhus Shalihin dengan penjelasan beliau yang lumayan panjang. Kata beliau, Rasulullah SAW pernah menyampaikan bahwa kelak di akhirat ada orang-orang yang Allah Subhanahu wa Ta'ala perlakukan spesial. Salah satunya mungkin orang yang serius untuk menjaga puasa ini, diberikan perlindungan yang spesial ketika orang-orang sudah tidak saling mengenal. Nanti di padang mahsyar itu, Bapak Ibu sekalian, orang sudah tidak mencari orang tuanya, tidak mencari anaknya, tidak mencari saudaranya, apalagi hanya sekedar kenalan. Kalau bahasa Al-Quran, yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nu yughni. Di padang mahsyar orang-orang hanya sibuk menyelamatkan diri sendiri. Ketika melihat orang lain tenggelam dengan lumpur dosa, orang lain itu sudah mulai ketakutan karena matahari seakan-akan di dalam sebuah riwayat satu jengkal di atas kepala, maka orang sibuk menyibukkan diri sendiri. Selamat enggak saya ini? Saya juga ikut tenggelam apa bagaimana? Nah, di saat itulah kata Rasulullah SAW di dalam riwayat Bukhari dan riwayat Muslim, ada orang-orang yang Allah berikan perlindungan spesial. Dan orang tersebut ciri-cirinya ada 7, Bapak Ibu sekalian. Kata Rasulullah SAW, sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillih yawma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 golongan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan perlindungan khusus. Kata Imam Nawawi di dalam Riyadhus Shalihin, yudhilluhumullahu tahta arsyih. Allah berikan dia perlindungan di bawah arsy. Jadi sejak di padang mahsyar, orang-orang ini ketika orang lain sibuk berhamburan menyelamatkan diri, orang-orang ini sudah diumumkan oleh Allah. Yang punya ciri-ciri begini, tenang, dia selamat, dia mendapatkan perlindungan jaminan. Sejak di padang mahsyar sudah sadar, dia tahu akan masuk surga orang ini. Yang lain kesusahan, yang lain kepayahan, dia santai, dia tenang menikmati kenikmatannya. Nah, kemudian kata Rasulullah SAW, siapa 7 golongan itu? Semoga kita memiliki ciri-ciri yang akan disebutkan oleh Rasulullah SAW ini. Yang pertama, Bapak Ibu, dari 7 golongan itu adalah imamun adilun, pemimpin yang adil. Pemimpin ini, Bapak Ibu, di berbagai riwayat ketika Nabi menyebutkan orang-orang spesial, selalu pemimpin itu ditaruh pertama, Pak. Ketika Nabi menyampaikan salasun da'watuhum maturat, ada 3 orang yang doanya tidak ditolak. Siapa yang pertama? Bukan ulama, bukan ahli ilmu, tapi kata Nabi yang doanya tidak ditolak, imamun adilun, pemimpin yang adil. Wassaim hatta yuftir, orang yang berpuasa sampai berbuka. Wada'watul mazlum, dan doanya orang yang dizalimi. Di lain-lain lagi Nabi menyampaikan pemimpin-pemimpin. Kenapa bisa demikian? Apa spesialnya dengan pemimpin? Ternyata, Pak, memang benar apa yang disabdakan oleh Nabi. Sinfani idza saluha salahatil ummah kullu wa idza fasada fasadatil ummah kullu. Al-ulama wal umara. Ada 2 manusia yang kalau dua-duanya ini bagus, orang-orang di sekitarnya ikut bagus. Tapi kalau dua-duanya tidak bagus, orang-orang juga berpotensi untuk tidak bagus. Kata Nabi, para pemimpin dan ahli ilmu. Pemimpin ini, Pak, bukan hanya menentukan diri sendiri, dia menentukan orang lain bisa baik apa tidak. Contoh sederhana saja, di lingkungan kita ini, Pak, kalau RT-nya baik, maka fasilitas seperti masjid ini megah, dibangun. Kenapa? Karena pemimpinnya peduli dengan kebaikan. Tapi kalau pemimpinnya tidak peduli dengan kebaikan, naudzubillah li maksiat, susah, Pak. Mau mengadakan acara di masjid susah, tapi acara-acara maksiat mudah. Kenapa? Karena pemimpin itu. Dan pemimpin itu bukan hanya pemimpin kepala negara, wali kota, gubernur, tapi kata Nabi di dalam riwayat yang lain, kullukum ra'in wa kullu ra'in mas'ulun an ra'iyati. Setiap kita ini, saya pemimpin, Bapak Ibu pemimpin juga, dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang dia pimpin. Kata Nabi, fal amiru ra'in an ra'iyati. Seorang raja itu pemimpin dari rakyatnya. Nanti di akhirat pemimpin ini, Pak, ditanya satu-satu, kenapa ada rakyatmu yang kelaparan? Kenapa yang begini tidak begini? Kenapa yang begitu? Satu-satu diminta, Pak. Seseorang laki-laki, kata Nabi, warrajulu ra'in an ahli baiti. Bapak-bapak, saya juga termasuk pemimpin, akan dimintai pertanggungjawaban terhadap anak istrinya. Maka Bapak Ibu, karena kita pemimpin, tidak cukup kita datang ke masjid sendiri, istri dan anak-anak kita biarin tidur. Tidak cukup, Pak.
Karena di dalam ayat Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan, ku anfusakum wa ahlikum nar, jaga oleh dari kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Kata ulama bahasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala menggunakan huruf athof yang berupa waw. Penggunaan huruf waw, Pak, di semua kitab nahwu disebutkan al-waw li mutlaqil jam'i. Waw itu untuk menggabungkan. Bapak-bapak wajib menjaga dari api neraka, di saat bersamaan wajib juga menjaga anak istrinya. Tidak boleh ada orang laki-laki yang mengatakan, saya ke masjid aja sendiri, anak istri nanti kalau saya sudah jadi orang soleh betul baru saya ingatkan. Tidak boleh, Pak. Ini harus barengan. Kita jaga diri, jaga anak-anak kita. Begitulah tuntutan dari Al-Quran. Bahkan Bapak Ibu, seorang istri itu pemimpin. Dari apa kata Nabi? Dari kehormatan suaminya, pendidikan anak-anaknya. Jadi kalau ada orang mau anaknya berpendidikan luas, istrinya juga harus peduli pendidikan. Dan terkadang kita begitu, Pak, bapak-bapak yang gelarnya ustadz, yang gelarnya guru, jarang itu yang mendidik anaknya sendiri. Yang peduli terhadap pendidikan anaknya istri. Yang ngantar ke sekolah siapa? Istri. Yang carikan les-lesan siapa? Istri. Karena memang Nabi sudah mengisyaratkan itu. Kalau mau anaknya ini soleh, solehah, tumbuh jadi ahli ilmu, pilih istri yang peduli pendidikan. Dan itu sudah dibuktikan oleh zaman, Pak. Imam Syafi'i, beliau ditinggal oleh orang tuanya ketika umur 2 tahun. Ibunya karena peduli dengan pendidikan, maka Imam Syafi'i sampai saat ini semua orang tahu siapa itu Imam Syafi'i. Apa yang dilakukan oleh ibunya? Karena ibunya merasa tidak sanggup mendidiknya dengan baik, dengan ahli ilmu, maka beliau titipkan Imam Syafi'i dari umur 3 tahun. Penuturunnya Imam Al-Baihaqi di dalam Manaqib Imam Asy-Syafi'i, 3 tahun Imam Syafi'i dititipkan kepada ulama terkenal di Mekah yang bernama Imam Muslim bin Khalid Az-Zanji. Umur 7 tahun sudah hafal Quran, tidak punya orang tua, Pak. Kenapa? Ibunya peduli pendidikan. Umur 7 tahun sudah hafal Quran, ketika umur 10 tahun sama Imam Az-Zanji, Imam Syafi'i itu diusir, Pak, tanda kutip. Diusir karena sayang. Kata Imam Az-Zanji, ilmuku sudah habis, engkau pindah cari ulama yang lain. Diusir menuju Imam Malik di Madinah. Imam Syafi'i tidak langsung berangkat ke Imam Malik, tapi Imam Syafi'i, kalau saya belajar ke Imam Malik, saya harus tahu kitabnya. Maka dari umur 10 tahun sampai 13 tahun Imam Syafi'i membaca Muwatta'nya Imam Malik. Dan ternyata, Pak, kata Imam Al-Baihaqi, bukan hanya baca, Imam Syafi'i itu hafal, Pak, Al-Muwatta' itu. Kita yang dari kecil di pesantren ini, jangankan menghafal, membaca dari awal sampai akhir aja belum tentu sanggup. Coba lihat Imam Syafi'i ketika beliau berguru kepada Imam Malik, umur 15 tahun sudah mendapatkan lesen boleh mengeluarkan fatwa. Sampai ketika Imam Malik wafat tahun 174 Hijriah, Imam Syafi'i yang boleh berfatwa itu ternyata tidak cukup, Pak. Karena orang tuanya, ibunya ini, pokoknya kamu harus cari semua ulama yang ahli ilmu. Maka Imam Syafi'i tidak cukup sampai ke Imam Malik. Beliau cari muridnya Imam Abu Hanifah. Yang ketika Imam Syafi'i lahir tahun 150 Hijriah, Imam Abu Hanifah juga wafat. Maka di dalam frase itu, matal imam wa wulidal imam. Imam Abu Hanifah wafat, lahir imam yang baru. Walaupun tidak bertemu dengan Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i tetap datang ke Irak mencari murid-muridnya Imam Abu Hanifah. Dan beliau sempat belajar dengan tekun kepada murid seniornya Imam Abu Hanifah yang bernama Imam Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani. Sampai nanti dapat musibah beliau dituduh ingin memberontak, kemudian Imam Hasan Asy-Syaibani memberi jaminan dan beliau pergi lagi ke Mesir melanjutkan pengembaraannya, sehingga kita kenal dengan madhab Asy-Syafi'i yang lahir di Mesir. Dan beliau punya murid-murid yang luar biasa. Salah satunya adalah Imam Ahmad bin Hambal, walaupun yang paling dekat dengan beliau adalah Imam Al-Muzani. Nanti Imam Al-Muzani mensarah itu kitabnya Imam Syafi'i, kitab Imam Syafi'i yang paling terkenal itu namanya Al-Um. Tapi Al-Um itu sebenarnya bukan tulisan tangan Imam Asy-Syafi'i. Kalau kita lihat redaksinya, itu tulisan tangan muridnya. Karena redaksinya qala Syafi'i. Imam Asy-Syafi'i mendikte kepada saya begini. Nanti Al-Um itu, Pak, disarah oleh Imam Al-Muzani dengan nama kitabnya Khulasath Al-Muzani. Setelah Al-Khulasath itu ada, kemudian diperbaiki lagi oleh muridnya Imam Al-Muzani. Lahirlah kitab Fathul Aziz, karangannya kitab Al-Haramain Imam Al-Juwaini. Nanti Al-Aziz itu, Pak, disarah lagi, lahirlah Al-Basit, Al-Wajiz, Al-Basit punya Al-Ghazali. Nanti lahir lagi Al-Muharrar Imam Ar-Rafi'i. Nanti lahir lagi Al-Muhadzabnya Imam Nawawi. Ini dikenal dengan mata rantai madhab Syafi'i, mata rantai keilmuan madhab Syafi'i. Kenapa bisa begitu? Tadi karena istrinya peduli dengan pendidikan, walaupun tidak ada orang tuanya jadi, Pak, anaknya. Nah, jadi kita ini harus kembalikan lagi bahwa semua kita ini pemimpin. Bahkan yang belum punya pasangan,
Pemimpin juga Pak, masih belum menikah pemimpin. Kata Nabi, dia pemimpin terhadap tangannya, pemimpin terhadap kakinya, pemimpin terhadap anggota tubuhnya. Yang nanti di akhirat pemimpin itu Pak tidak bisa mengelak. Kalau di dunia kita masih bisa mengelak, tapi di akhirat tidak ada. Ketika Allah Subhanahu wa taala tutup mulutnya, wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun, kata Allah. Di akhirat itu tangan yang berbicara, kaki yang memberi persaksian untuk apa kita gunakan anggota badan kita. Maka sekali lagi yang pertama yang akan mendapatkan perlindungan dari Allah adalah pemimpin yang adil. Adil itu di dalam Riyadhus Shalihin disebutkan al-adlu wa syai'in fi mahallih, meletakkan sesuatu pada tempatnya. Ini punya siapa, ini di mana, ini bagaimana, itu namanya pemimpin yang adil. Kemudian Bapak Ibu, yang kedua yang Allah Subhanahu wa taala akan berikan perlindungan khusus adalah syabun nasya'a fi ibadatillah, pemuda yang tumbuh beribadah kepada Tuhannya. Adik-adik kita yang muda-muda ini Pak, kalau dari kecil biasa ke masjid, sementara yang lain pergi bermain, yang lain pergi nonton, yang lain pergi lihat balapan. Ada anak-anak yang kita kondisikan ke masjid dari kecil Pak. Ini spesial. Kalau bapak-bapak, mohon maaf, yang rambutnya sudah bisa dihitung berapa yang hitam, kayaknya lebih banyak putihnya. Rambutnya sudah lebih banyak putihnya, jenggot kumisnya sudah banyak putihnya, tangan sudah keriput. Yang begitu datang ke masjid, ya wajar Pak. Kalau tidak ke masjid, mau kemana lagi? Kalau sudah kita cium tangan kita ini sudah lebih banyak bau tanahnya, tidak datang ke masjid, ini kebangetan. Yang kita sudah tidak sehat gitu ya, makan juga sudah pilih-pilih, kolesterol juga sudah ratusan, mau kemana lagi? Ke masjid, sudah wajar. Dan ada yang spesial, anak muda yang masih sehat, yang nafsu sahwatnya, gairahnya itu masih meledak-ledak, tapi dia tinggalkan urusan-urusan yang tidak bermanfaat, waktu sholat datang ke masjid, ada kegiatan datang ke masjid, maka itu spesial Pak, dan jarang saat ini. Maka saya sering menyampaikan di mana-mana pengurus masjid harus memperhatikan anak-anaknya. Masjid tidak boleh sepi dari anak-anak. Kalau taraweh Pak, ada anak-anak, masih ada anak-anak kecil ribut, itu bersyukur Pak. Kita tidak membenarkan mereka terlalu ribut. Tetapi kalau masjid sepi, tidak ada suara anak-anak sekali, khawatir Pak. 15 tahun lagi siapa yang melanjutkan kita? Nah, ketika saya menyampaikan beberapa yang lalu, ada pengurus masjid yang sampaikan, tapi Ustaz, anak-anak itu betul-betul ribut Ustaz, mengganggu, main terus di masjid. Nah, saya jawab, kalau tidak main Pak, bukan anak-anak. Anak-anak itu memang bermain Pak, maka kita ya beri pengertian mereka sewajarnya, jangan terlalu banyak mainnya. Tapi poinnya, terima mereka di masjid Pak, karena mereka ini akan melanjutkan kegiatan kita di masjid. Coba kalau mereka main sedikit, kita ambilin rotan itu, jangan, takut mereka Pak. Dari kecil sudah tidak ke masjid, siapa yang akan melanjutkan tempat sujud kita ini? Kalau sudah tidak ada kita berharap kepada adik-adik ini. Maka Nabi memberikan jaminan, anak kecil yang terbiasa tumbuh kepada Tuhannya, itulah harapan kita. Sebagaimana Imam Syafi'i tadi, umur 3 tahun sudah dibiasakan oleh orang tuanya belajar, umur 7 tahun sudah hafal Quran, umur 13 tahun sudah hafal Muwatta'nya Imam Malik. Kenapa? Karena dari kecil mereka dibiasakan untuk kenal dengan agama. Dan Bapak Ibu, yang ketiga adalah kata Nabi Muhammad SAW, wa rajulun qalbuhu muta'alliqun bil masajid. Orang yang hatinya tertaut dengan masjid, orang yang hatinya risau kalau masjidnya itu tidak ada orang, orang yang selalu pikirannya masjid. Dan itu Bapak Ibu mudah mendeteksi kita, apakah kita ini orang yang hatinya peduli ke masjid atau tidak. Misalnya nih, Bapak Ibu sebentar lagi mungkin ada yang mudik, ketika jalan jauh, yang ada di pikirannya disampaikan kepada anak istrinya, ini sudah mau masuk waktu, kita sholat di mana? Nah, itu orang yang hatinya tertaut dengan masjid Pak. Tapi kalau kita jalan kemana-mana, yang kita cari, Bu, ini sudah jauh ini, kita makan di mana? Jadi mungkin Pak, bukan hatinya tertaut dengan masjid, hatinya tertaut dengan makanan. Nah, kalau kita jalan jauh, yang kita pikirkan, mampir sholat di mana? Ini orang-orang yang hatinya tertaut dengan masjid. Ketika masjid kekurangan apa, dia selalu hadir. Tidak punya uang, punya tenaga. Tidak punya tenaga, punya pemikiran. Minimal ikut nimbrung, memberi saran, memberi masukan. Sebaiknya masjidnya begini loh. Sebaiknya masjidnya harus ramah anak. Masjid kita sudah megah, bagaimana menarik anak-anak muda datang ke masjid. Nah, maka sekarang masjid itu berlomba-lomba Pak. Berlomba-lomba menyediakan fasilitas untuk anak-anak muda. Karena anak-anak muda itu Pak, kalau tidak datang ke masjid, datang juga mereka ke tempat lain. Coba bayangkan kalau ada masjid, menyiapkan tempat, anak-anak muda duduk-duduk, ada wifi-nya di sekitar masjid, dan lain sebagainya. Aturannya sederhana, kalau sudah masuk waktu, dimatikan, sholat ke masjid. Habis itu silahkan beraktivitas. Banyak Pak, lingkungan masjid akan dipenuhi dengan anak-anak yang hatinya akan tergantung dengan masjid.
Tapi terkadang Pak, bahkan di Balikpapan sendiri, masjid itu terkadang milik bersama ketika mau bangun seperti ini. Belum jadi ini masjid milik bersama. Pak, kurang ini, ayo sumbangan. Kalau sudah jadi, dikunci mati Pak. Dibuka 5 menit setelah azan, 1 jam setelah azan ditutup. Masjidnya tidak bisa masuk kemana-mana. Dan itu banyak Pak. Kapan hari saya ditugas dari pesantren untuk ngisi di kota. Karena malam habis sahur sengaja belum sakit perut Pak. Keluar rumah sudah mulai sakit perut. Aduh, ini cari di mana ini? Masjidnya masih jauh karena mau Kelapa dari Gunung Tembak. Jadi kayaknya saya mampir aja di masjid. Saya mampir di beberapa masjid Pak. La haula wala quwata illa billah. Tertutup semua. Ya Allah, ini harus kemana saya ini? Untung ada Indomaret yang buka 24 jam. Jadi mampir ke situ. Ya, saya di dalam hati juga begini. Kurang pas juga ke masjid numpang buang air. Tapi ini sudah darurat ya. Dan itu mungkin bukan hanya saya, bisa jadi terjadi kepada beberapa saudara kita. Dan kita ini mayoritas muslim semua. Kalau masjid tidak menyediakan itu, yang milik bersama ini lantas kemana kita? Maka sebaiknya memang masjid itu Pak milik bersama ketika dibangun, ketika sudah jadi juga milik bersama, bukan hanya milik pengurus ya. Yang punya kuncinya hanya 1-2 orang. Nanti orang mau masuk terhalangi. Nah, ini mungkin perlu jadi pertimbangan kita. Apalagi sekarang sudah ada CCTV dan lain sebagainya. Memang ada oknum Pak, yang kalau masjid tidak dikunci diambil kota infaknya. Tapi itu tidak semua, oknum beberapa saja bisa kita amankan dengan CCTV. Dan kalau di masyarakat sekitar mau ke masjid, bagaimana? Kalau masjidnya tertutup rapat, terkunci lagi. La haula wala quwata illa billah. Nah, ini yang ketiga Pak, adalah orang yang hatinya terpaut dengan masjid. Yang keempat adalah warajulani tahabba fillah ijtama'a alaihi wa tafarraqu alaihi. 2 orang yang bersahabat, yang bersama karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita berkawan dengan orang karena kita merasa orang ini punya ilmu, bisa menasihati saya, orang ini ahli ibadah, bisa mengajak saya ke masjid, maka kita berkawan. Atau orang yang memang kelihatan tidak ibadah, orang yang belum bagus agamanya, kayak saudara-saudara kita, ustaz-ustaz kita dari jemaah tabligh, dikawani semua itu Pak, yang tukang minum, yang mabuk, tapi tujuannya satu, agar saya bisa mempengaruhi mereka untuk datang ke masjid. Karena begitu memang, kita cari kawan itu yang bisa mengantarkan kita sama-sama. Kalau kita mampu mempengaruhi orang yang tidak baik untuk jadi baik, ya berkawan. Tapi kalau kita belum mampu, oh orang ini punya pengaruh dan dia pemabuk lain sebagainya, kalau saya berkawan dengan dia, saya yang dipaksa minum, ya jangan berkawan Pak. Nah, maka ini kata Rasulullah SAW, 2 orang yang bersama karena Allah, kalaupun dia harus berpisah, saya belum sanggup mendakwahinya, saya yang akan ikut, maka kita tidak dekat dengan orang itu karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini berlaku juga untuk pasangan kita Pak. Kita yang dulu menikah bukan karena agamanya. Orang menikah itu kan karena 4 ya, karena rasa, karena kecantikan, karena harta, karena agama. Maka kata Nabi, pilih yang karena agama. Dan itu jangan dibalik Pak. Kalau kita lihat menantu, agamanya bagus enggak? Agama duluan, bukan Pak, agama nomor 4. Lihat dulu, bobotnya bagus enggak? Oke, kita terima. Fisiknya bagus enggak? Sesuai. Dia orang berada, oke. Kemudian agama. Jangan sampai agama sudah bagus, ternyata pengangguran enggak jadi. Wah, ini enggak boleh itu. Jadi agama ini pengikat. Kalau 3-nya enggak sempurna, agama yang sempurna kita terima. Nah, sekarang Pak, mungkin ada kita yang dulu menikah bukan karena agama. Saat ini saatnya kita rubah. Kita sampaikan ke pasangan kita, Dek, kita sudah berubah, yang cantik sudah hilang, yang tampan sudah tidak kelihatan. Maka saatnya kita bareng-bareng saling menasehati kepada Allah. Nah, bangunkan kakak kalau tidak bangun sholat malam. Saya akan bangunkan adik kalau tidak bangun sholat subuh. Begitu Pak. Di dunia akan bersama, di akhirat juga bersama-sama. Jadi 2 orang yang saling mencintai karena Allah. Kemudian yang kelima kata Rasulullah SAW adalah warajulun da'athum ra'atun ratu mansibin wa jamal faqala inni akhafullah. Orang yang diajak bermaksiat oleh lawan jenisnya yang sempurna tadi, bagus, cantik, bangsawan, kaya raya, mengajak kita maksiat, kemudian kita tolak dan kita katakan inni akhafullah, aku takut kepada Allah. Ini maka orang yang ini mendapatkan perlindungan khusus dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana Nabiullah Yusuf alaihi salam digoda oleh Zulaikha, yang istri raja, orang paling cantik dan bangsawan saat itu, sementara Nabi Yusuf masih berstatus sebagai budak. Apa kata Nabi Yusuf? Inni akhafullah, aku takut kepada Allah. Maka Nabi Yusuf itu mendapatkan predikat spesial di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang keenam adalah kata Rasulullah SAW, wa rajulun tasaddaqa bi sadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lamu shimaluhu ma yunfiqu yaminu. Orang yang rajin bersedekah dan cara bersedekahnya itu dirahasiakan
Sampai-sampai seakan-akan tangan kanannya itu memberi, tangan kirinya tidak tahu. Pasti tahu ya, tangan kanan ngasih, tidak mungkin tangan kiri. Tapi ini adalah kinayah, ungkapan bahwa orang itu suka memberi tanpa mengharapkan imbalan manusia, baik materi ataupun mendapatkan nama. Nah, maka Bapak Ibu sekalian, Ramadan itu mendidik kita untuk menjadi nomor 1 sampai nomor 6 ya. Pasti ketika kita sholat tarawih lewat infak. Nah, kita mau tidak berinfak itu ya? Di waktu apapun kita ditawarin untuk membantu, untuk berinfak. Maka Rasulullah SAW adalah manusia yang paling sempurna memberikan teladan dalam hal ini. Kata Sayyidah Aisyah, karena Nabi SAW ajwadan nas. Nabi itu manusia yang paling dermawan. Wa kana jaduhu asyaddu fi Ramadan. Dan kedermawanan Nabi itu tambah meningkat ketika masuk bulan Ramadan. Sehingga Nabi pernah menyampaikan, khairus shadaqah shadaqatun fi Ramadan. Sebaik-baik sedekah adalah sedekah yang dikeluarkan di bulan Ramadan. Dan kita Bapak Ibu, di bulan Ramadan yang tidak mau mengeluarkan sedekah wajib, maka ada sedekah sunnah tidak mau dikeluarkan, jarang mengeluarkan, maka ada sedekah wajib, yaitu zakat fitrah. Harus kita keluarkan, setiap jiwa mengeluarkan zakat fitrah sebelum selesai Idul Fitri. Nah, sebaiknya dikeluarkan sebelum Idul Fitri. Kalaupun ada yang kelupaan dan sebagainya, maka dia masih punya waktu terdesaknya sampai maghrib. Selesai itu sudah punya hutang, dia tidak bisa ditambah lagi. Dia tetap keluarkan, tapi sebagai sedekah sunnah. Dia sudah melalaikan kewajiban zakat fitrah. Ini kenapa ada zakat fitrah? Agar kita ini Bapak Ibu yang puasa ini betul-betul memahami hikmah puasa. Orang berpuasa itu pasti lapar, Pak. Saya lapar banget, apalagi yang badannya kayak saya ini agak gempal gemuk begini. Puasa itu pasti haus dan lapar, Pak. Semua ini. Kenapa kita lapar dan haus? Agar Allah Subhanahu wa Ta'ala merangsang hati dan pikiran kita bahwa kita memikirkan lapar setengah hari itu tidak enak, Pak. Kerjaan juga jadi lambat mungkin. Bagaimana dengan saudara-saudari kita yang ada mungkin di sekitar kita, bukan hanya setengah hari lapar, Pak. Ada yang bahkan menahan lapar itu berhari-hari. Untuk apa? Bagaimana makannya besok? Bagaimana makannya lusa? Dan di balik papan itu ternyata masih banyak, Pak. Kami kalau udah lewat dari kota, habis mengisi di kota, malam-malam pulang itu Pak, di pinggir jalan itu masih banyak orang dengan anaknya, dengan cucunya begitu ya, nunggu di tempat sampah, bongkar-bongkar tempat sampah. Kenapa mereka begitu? Karena mereka tidak ada yang mau dimakan besok sampai lusa. Makanya zakat fitrah itu mengembalikan ruhani kita, Pak. Kita ini hidup bersama-sama di bumi Allah. Jangan sampai kita kenyang, saudara-saudara kita masih lapar. Maka kata Rasulullah, orang yang tidak akan dilihat oleh Rasulullah, tidak akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah orang yang tidur di dalam keadaan kenyang, sementara tetangganya tidak bisa tidur karena kelaparan. Wal'iyadzubillah. Maka kalau kita pahami makna berpuasa, pahami makna zakat fitrah, kita akan peduli itu Pak kepada lingkungan kita. Jangan sampai ada anak yatim yang tidak sekolah, jangan sampai ada janda miskin yang bingung mau masak apa besok dan lain sebagainya. Kemudian Bapak Ibu, yang terakhir kata Rasulullah SAW adalah wa rajulun dzakarallaha khaliyan fafadat ainah. Kalau yang di dalam riwayat Muslim lafadznya fadaqat ainah. Ada orang yang ingat kepada Allah di dalam kesunyian, kemudian mengalir air matanya. Tingkatan takwa yang luar biasa, Pak. Kalau kita sholat berjamaah, tadi kita diimami oleh imam yang suaranya merdu menghayati bacaannya, wajar Pak. Kalau air mata kita ketika disebutkan sifat-sifat ahli surga, orang yang menyesal nanti di akhirat, ya kita tersentuh dan kita menangis karena kita merasa kayaknya belum pantas saya disebut sebagai ahli surga. Betul-betul takut kita dengan neraka. Karena juga kita dipengaruhi oleh aura positif dari saudara-saudara kita, samping kanan kiri yang mungkin memang soleh. Tapi kalau kita sholat di rumah, ketika sholat malam di pojokan kamar, lampu dimatikan, tapi air mata kita bisa mengalir sederas-derasnya karena ingat dengan dosa-dosa kita merasa banyak kelalaian-kelalaian kita. Ini adalah tingkat ketakwaan yang betul-betul diapresiasi oleh Rasulullah SAW, sehingga dijanjikan sebagai orang-orang yang ketika orang lain itu sibuk menyelamatkan, mencari keselamatan, dia sudah diberikan oleh Allah jaminan bahwa orang ini akan selamat. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga Ramadan yang sudah mendekati betul-betul di ujung ini bisa memunculkan sikap-sikap yang spesial pada diri kita. Kita menjadi orang yang kata Rasulullah SAW tadi, orang yang peduli dengan masjid, orang yang saling mencintai kepada Allah,
orang yang lain sebagainya, sampai-sampai kita memupuk rasa ketakwaan kita, kita akan selalu merasa diawasi oleh Allah dimanapun kita berada. Kita tidak berani berbuat yang tidak baik, kita tidak berani berbuat yang itu. Ini kenapa? Karena merasa ada pengawasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima semua amal ibadah kita, menerima puasa kita, menerima sholat kita, menerima ruku dan sujud kita, serta menyempurnakan, memberi tambalan terhadap kekurangan-kekurangan yang kita lakukan selama bulan Ramadan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Insyaallah kita sudah masuk waktu isyraq 5 menit lagi. Jika ada yang ingin ditambahkan atau ditanyakan, kami persilahkan. Jika tidak ada, mungkin kita akan tutup dengan doa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin salatan taj'aluna biha min ahlil ilmi dhahiratan wa batinah wa tasruna biha min ibadikas sholihin fi dunyana wa ukhrana wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa takhassu'ana wa tadarru'ana wa ta'abbudana wa tammim taksirana ya Allah ya arhamar rahimin. Allahumma la tada' lana fi maqamina hadha dhanban illa ghafartah wa la daynan illa qadaitah wa la maridan illa syafaitah wa la hajatan min hawaijid dunya wal akhirah illa qadaitaha wa yassartaha ya rabbal alamin. Allahumma yassir lana ziyarata Makkah wal Madinah. Allahumma arzuqna salata fil haramain fi haramika wa harami rasulika sallallahu alaihi wasallam. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ighfir lana dhunubana wal ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka antar raufur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Jika ada yang kurang berkenan, kami mohon maaf. Jika ada yang salah, minta maaf kepada jemaah sekalian dan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Allahumma fiq la qawmit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.